Bung Tio, terima kasih. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Dari seorang Sintayong, ketika dia melihat ada perubahan, maka dia dengan cepat melakukan perubahan. Dan Dominic Tan masuk menggantikan Safawi. Setidaknya kalau kita lihat bagaimana kualitas Safawi, maka kita sedikit bisa bernapas lega karena Safawi ditarik keluar faktor cedera dari ketika duel dengan Dewangga. Apakah Bung Maruf tidak merasa bahwa ini terlalu cepat dari Sintayong untuk langsung memasukkan 3 pemain belakang di Indonesia? Kalau kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang sering dilakukan Sintayong, yang melakukan perubahan dengan cepat. Bahkan dari babak pertama saya sempat berpikir akan ada perubahan dengan cepat, tapi ternyata baru dilakukan di babak kedua. Quintin Chong dari Malaysia, Quintin Chong Jun Ho, kelahiran 20 November 99 dari Malaysia, berusia 22 tahun, dengan tinggi 188 cm dari klub Selangor, masuk. Inilah penampilan yang pertama buat Quintin Chong di Piala AFF 2020. Gagal tadi Ezra Hanafi, kini Malaysia berusaha melakukan tekanan. Rahmat Irianto, Kambuaya, masih Kambuaya, sangat bebas. Kambuaya syuting langsung. Memang tidak ada satupun pemain Indonesia yang berusaha mendekat, dan pemain-pemain seperti Sultan Sulaiman pun agak jauh tadi Bung Maruf. Iya, Witan sebenarnya mencoba membuka ruang ya Bung, tapi memberikan bola, posisi Witan sudah dalam posisi offside. Jadi keputusan melakukan tembakan, dan itu sudah keputusan yang bagus karena menghasilkan advantage dari sisi tendangan sudut. Ya, tendangan penjuru Indonesia yang pertama, nampak kita lihat Elgan Bagot, tendangan penjuru yang pertama. Merengsek juga kotak penalti Elgan Bagot. Dengan postur 196 cm, sangat tinggi, lebih tinggi dari Dion Kuls. Itu sangat berbahaya dan sebuah keuntungan buat Indonesia untuk tendangan-tendangan penjuru. Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, berbahaya. Oh, mudah saja kita oleh Fahmi Cekmat tadi. Berusaha cepat para pemain Malaysia. Hanafi berusaha melewati Rahmat Irianto, tapi dengan sigap tadi transisi yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dewangga, dan ini sering dilakukan saat melawan Vietnam saat itu Dewangga. Iya, dan memang Dewangga layak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dilakukan. Dia membayar kepercayaan dari seorang Sintayong, pemain yang sempat diragukan, tapi ternyata tampil konsisten dalam 2 pertandingan, terutama 2 pertandingan besar. Faisal Halim, Dion Kuls, di kaki kita lihat oleh Elkan Bagot dan juga Irfan Jaya. Rizal Ghazali, Hanafi pada Dion, masih Dion. Faisal Halim, kerjasama kita lihat dengan Hanafi, langsung umpan sangat berbahaya. Hati-hati Asnawi. Ini Dion Kuls di kotak penalti. Blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Asnawi. Oh, pelanggaran jelas, tapi dibiarkan saja. Tadi di blok tadi oleh Quintin Chong. Ada hal menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh Ezra Quintin Chong berasal klub Selangor. Ya, Dion Kuls sebenarnya ditarik lebih ke depan ya Bung ya, lebih ke tengah seperti kalau kita lihat bagaimana posisi dia lebih di depan dibanding dengan yang pertama. Hati-hati umpan terobos kepada Syafiq Ahmad. Faisal Halim kerjasama kepada Syafiq lagi di kotak penalti, satu saja oleh Fahrudin. Ogela Suaran. Shooting yang sangat berbahaya tadi, mentak saja tutup. Relax tadi dilakukan oleh Badro Bakhtiar, tapi Nadio sudah berada dalam posisi yang sangat tepat tadi Bung Maruf. Iya, dan Badro mau melihat kesempatan untuk melakukan tembakan, tapi bola seperti ini biasanya bola penjaga gawangnya, karena mereka sering berlatih dengan bola-bola seperti ini ya Bung ya. Bola dan beruntung sangat lurus tadi Bung. Iya, dan tidak ada deflect. Kalau deflect mungkin agak lain ceritanya, karena bola lebih liar. Lempar ke dalam Indonesia. Indonesia kini di peringkat pertama dengan nilai 10. Ya, kalau kita menerjemahkannya adalah Vietnam 2-0, artinya secara poin sama, tapi kemudian agregat sama, tapi yang menguntungkan adalah Indonesia lebih produktif, karena Indonesia menciptakan 11 gol, sementara Malaysia dengan tambahan 2 gol, mereka baru total menciptakan. Witan Sulaiman sudah keluar lapangan pertandingan, sedang penjuru buat Indonesia tadi Rizal Ghazali. Ya, kualitas dari seorang Witan sangat tenang untuk mendapatkan bola, sangat baik, sangat brilian ketika melakukan bola juga. Nampak Sintayong nampak muncul dengan keras para pemain Indonesia dalam penjuru yang kedua. Cekmat, dua gol dari Irfan Jaya di babak pertama. Maju kita lihat Elkan Bagot. Irfan Jaya coba melakukan tendangan penjuru. Apa yang telah terjadi? Kenapa?
jauh lebih tinggi lah, menuntut Mereka tidak melakukan apa-apa, dia hanya berdiri dekat menjaga gawang. dan mengganggu. Irfan Jaya lakukan sudah berbahaya. Narik Irfan lagi, didekati oleh Kogeswara. Oh, Arhan Pratama, shooting Arhan. Gol, alhamdulillah, gol lagi dari Arhan Pratama. Indonesia menjadi unggul 3-1. Sebuah gol yang sama-sama spektakuler bagaikan torpedo tadi menghujam gawang dari Pak Micemat untuk menjadikan Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Alhamdulillah, alhamdulillah, sebuah gol yang sangat fantastis, luar biasa. Kita lihat dari Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang ini, Bung Maruf. Iya, Arhan Pratama luar biasa bagaimana dia menempatkan bola dengan sangat tenang, mendapatkan ruang, dan kita lihat kaki kiri tenang, dan dia seperti bisa mengukur bola, penempatan posisi, dan seorang penjaga gawang senior Hairul Fahmi tidak berdaya, tidak bisa menduga bahwa bola yang sedikit naik ternyata menguncang ke dalam. Luar biasa. Ini sebuah gol yang sangat fantastis. Bagaimana parabol shoot tadi dilepaskan bagaikan torpedo menghujam langsung gawang Malaysia. Hancurlah pertahanan atau gawang Malaysia atau pertahanan Malaysia di babak kedua ini. Semoga saja Indonesia tetap masih fokus untuk bisa mempertahankan keunggulan yang sangat-sangat baik 3-1 ini, Bung Maruf. Ya, sebuah kualitas yang dipertontonkan oleh anak-anak Garuda. Bagaimana mereka bertarung dengan luar biasa, terus berlari, memburu bola, mengejar bola, dan memanfaatkan setiap kesempatan, setiap momentum, dan tentu kreativitas. Ricky, oh Tuhan, tidak bisa tadi Ricky untuk melewati Junior Stars. Kini Safari pada Dion Kos yang bermain ke tengah, kini Dion untuk memberi kesempatan buat Quentin Cheng Junho. Hanapi berhadapan dengan Arhan, masih Hanapi, angkat ke mulut gawang, ada Dewangga. Kembali para pemain Malaysia, coba memborbardir pertahanan Indonesia. Kogeswara Raj, ada Asnawi berhadapan dengan Safari. Umpan ke dalam Indonesia, sebuah keputusan yang tentu saja sangat menyenangkan buat bek Indonesia, Asnawi tadi, Bung Maruf. Iya, yang menarik tentu Bung, selain tadi ada perubahan posisi, Dion ditarik lebih ke tengah atau sebagai pemain tengah, posisi dari Hanafi juga ditarik ke kiri. Jadi dia sepertinya ingin diadu dengan Arhan yang begitu leluasa naik, sementara kita lihat Asnawi sedikit lebih rileks sekarang karena tidak mendapatkan tekanan dari Hanafi. Ya, sementara anak-anak Garuda unggul atas anak-anak Harimau Malaya. Pertemuan pertama Indonesia dengan Malaysia tentu saja terjadi di Merdeka Games tahun 57. Malaysia saat itu masih bernama Malaya. Adalah pertemuan pertama Indonesia dengan Malaya. Sedangkan pertemuan pertama Indonesia atas nama Malaysia terjadi di Asian Games 1962. Saat itu Indonesia kalah 2-3 dari Malaysia. Di Merdeka Games 57 Indonesia menang 4-2 dari Malaysia. Itulah sejarah sekelumit dari pertemuan Indonesia Malaya atau Indonesia Malaysia. Anak-anak Harimau Malaya, sedangkan julukan Harimau Malaya sebetulnya julukan pribadi terhadap pemain Johor, pemain kelahiran Johor yang memperkuat klub Singapura Malay Club, yaitu Muhammad Abdullah Don, yang saat itu tampil di Stadion Ikadam melawan Persija sangat spektakuler, mencetakkan hat-trick, sehingga saat itu Presiden Soekarno menjuluki Muhammad Abdullah Don dengan Harimau Malaya. Itu sebetulnya adalah julukan Harimau Malaya sebenarnya, yaitu julukan individu terhadap Muhammad Abdullah Don. Dan kini julukan itu disematkan untuk tim Harimau Malaya Indonesia, Malaysia maksudnya. Sedangkan di tahun 2016 sebenarnya julukan Harimau Malaya mau diganti dengan julukan Harimau Malaysia, tapi nampaknya fans Malaysia tidak setuju dengan lebih senang dengan julukan Harimau Malaya. Kembali Indonesia melakukan konsentrasi dengan pertahanan. Kini Junior Stars Malaysia, Quentin Cheng, umpan panjang jauh sudah keluar tadi, maksudnya kepada Hanafi. Ya, kalau kita bicara konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia bukan hanya sepak bola, yang sempat di awal-awal juga. Dan menarik selalu ada nama Bung Karno di sana. Bagaimana julukan dari Malaya tidak lepas dari pujian atau kemudian julukan yang diberikan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Oh,
Witan Sulaiman di kotak penalti, maksudnya umpan ke belakang kepada Ezra Walian, tapi Ezra terlambat untuk bisa membaca tadi pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, bagaimana tadi posisi Witan Sulaiman? Memang dia sepertinya justru berada lebih di depan dari Ezra Walian. Jadi dia seperti menjadi false nine, dia bergerak dengan leluasa, bergantian dengan seorang Ezra Walian. Sorak-sorai para supporter Indonesia, kembali Ahmad Pratama lakukan lemparan ke dalam, jauh datang kotak penalti. Maksudnya Ezra tadi ada Rahmat Irianto, syuting langsung agak lembut tadi syuting dari Rahmat Irianto, memudahkan Fahmi Cekmat untuk bisa mengamankan bola dari syuting Rahmat Irianto. Kini tadi Safari umpan pendek langsung, dicuri lagi, sangat baik Rahmat Irianto ada Irfan Jaya. Tuhan, nikmat Tuhan lagi Irfan Jaya. Sia-siakan sebuah peluang yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Ya, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat baik dimulai oleh Irfan Jaya, mendapatkan bola liar yang tadi diberi. Kita lihat sebuah curian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rahmat Irianto. Sebuah umpan Rahmat Irianto, tembakan yang saya memang tidak mengarah ke gawang, dan ada kekecewaan yang diperlihatkan oleh Ezra tadi karena dia merasa dalam posisi lebih baik untuk mendapatkan bola. Kita saksikan lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka dari curian yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto. Gagal Irfan Jaya untuk mencetak hat-trick, masih belum mencetak hat-trick. Kambuaya, sangat baik kepada Ezra, maksudnya gagal sebuah umpan tumit dilakukan oleh Ricky Kambuaya terhadap Ezra Walian. Vietnam menambah gol, Bung. Sekarang menghadapi Kamboja dengan skor 3-0. Benar-benar duel yang sangat sempurna, Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja memang pertemuan Indonesia melawan Malaysia sangat-sangat luar biasa dalam sejarahnya. Tentu saja banyak cerita seperti saat semifinal SEA Games 77. Itulah banyak orang yang mengatakan mulai panasnya tensi pertemuan Indonesia-Malaysia. Semifinal 77 sebenarnya Indonesia tidak bertemu dengan Malaysia, tapi sudah bertemu dengan Thailand. Tapi kepemimpinan wasit dari Malaysia, Othman Omar, yang sangat tidak fair, yang dinilai banyak pihak Indonesia selalu memihak Thailand, membuat pertandingan menjadi ricuh sehingga terjadi adu jotos antara Indonesia dan Malaysia di semifinal SEA Games 77. Dan Indonesia saat itu mundur dan tidak mau bermain lagi di perebutan tempat ketiga melawan Myanmar. Dan saat itu banyak orang mengatakan pertemuan Indonesia-Malaysia selalu menimbulkan tensi yang sangat tinggi. Sangat baik Irfan Jaya, umpan sudah kepada Witan Sulaiman, digagalkan oleh Quentin Chen. Masih Quentin, langsung umpan sepak jauh ke depan. Fahrudin sudah kepada Ezra, berdua dengan Junior. Ada Kogela Suwaran, ada Badrul Bakhtiar, lebar dia ke kiri. Ada Dewangga, menjaku bola yang mendekati tadi Kogela Suwaran Raj. Kogeles didekati oleh Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggar, advantage. Safari, sodokan yang sangat baik dilakukan oleh Elkan Bagot, Bung Maruf. Iya, duel pertama Elkan Bagot melawan Dion Coles, dan memang langsung dia tidak memberikan ruang sama sekali, dan kita saksikan sama sekali tidak memberikan ruang. Duel dua pemain Eropa. Elkan Bagot, pemain muda berusia 19 tahun asal klub Ipswich Town. Irfan Jaya ke tengah pada Witan Sulaiman. Ada Ezra, agar Ezra memberikan kepada Irfan. Kita lihat ke kini. Napi tadi mencoba memberikan umpan ke depan, namun digagalkan para pemain Indonesia. Iya, kalau kita lihat bagaimana sebuah pertandingan dan tadi sempat juga di klasemen, bagaimana Indonesia berada di puncak klasemen sementara Vietnam berada di peringkat kedua. Kalau kita lihat bahwa Indonesia juga memiliki pengalaman yang kita saksikan, sebuah bola pelanggaran. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Hanafi, terhadap penjaga gawang. Tapi meskipun pelanggaran, tentu Nadeo harus hati-hati. Safik Ahmad mencetak 1 gol saat mengalahkan Indonesia 3-2 di
GBK saat menang 3-2 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harus hati-hati Nadio. Iya, saya pikir itu sebuah pelanggaran. betul. Nah, dia harus tetap hati-hati karena bagaimanapun ini adalah sebuah peluang dan tadi beruntung wasit menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran. Akan kita lihat keputusan dari Nadio apakah dia cukup betul ketika memotong Oh bola. jelas pelanggaran. Jelas, saya setuju dengan keputusan wasit Ahmad Ibrahim Hassan dari Bahrain tadi yang menganggap Dion Kuls telah melakukan pelanggaran. Jelas pelanggaran, jelas sekali pelanggaran. Setuju saya dengan keputusan wasit Ahmad Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Dion Kuls, kekecewaan dari Syafiq Ahmad tentu saja dengan keputusan wasit ini. Dan kita lihat bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Malaysia akan masuk, yaitu Guillermo Lucrecia, Bung Maruf. Iya, ini adalah bola dimasukkan tentu untuk lebih memperkuat di depan mereka untuk melakukan duel bola atas, karena yang ditarik keluar adalah pemain tengah yang selama ini lebih diharapkan bisa menjaga keseimbangan, yaitu Kogi, pencetak gol pertama. Kemudian kita saksikan Muhammad Hanafi juga ditarik keluar, pemain yang sudah tidak lagi terlalu menggigit di babak kedua meskipun sudah bergeser posisi bertarung dengan Arhan, tapi ternyata dia tetap tidak bisa menghentikan pergerakan dari Arhan. Ahyar Rashid masuk, pemain yang tentu saja kita ingat karena mendapatkan musibah karena menderita COVID, tapi sempat sekali bermain Rashid. Iya, di laga pembuka. Terus kemudian di pertandingan dari Vietnam dia tidak bisa tampil. Dan memang sesuai dengan regulasi harus pemain yang mendapatkan terpapar COVID dia harus melakukan isolasi. Terus Hedi Ayudo dipersiapkan pelatih Sintayong di pinggir lapangan. Oke, kita akan lihat siapa yang akan digantikan. Gagal tadi Ezra. Junior Elsa ke depan. Sangat baik Kus. Ada Elkan Bagot. Ke tengah Kambuaya. Lebar dia ke kanan. Tempati oleh Asnawi. Dihadapi oleh Hanafi. Maksudnya Ahyar Rashid. Fakhrudin sangat baik sebenarnya, namun cocoran yang sangat baik juga dilepaskan oleh Ahyar Rashid, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan Indonesia dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Kini Asnawi, pemain asal klub Ansen Greeners, pada Ezra Walian. Pelanggaran Ezra, memang melanggar kaki terlalu tinggi tadi, Bung Maruf. Ya, harus hati-hati Ezra dalam situasi seperti ini. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan hati yang lebih tenang, terutama ketika duel 1 lawan 1. Dan kita saksikan memang Ezra mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, pemain yang baru mencetak 1 gol sepanjang dia turunkan di fase grup Piala AFF. Betul. Pelanggaran tadi dilakukan sangat jelas oleh Ezra Walian terhadap pemain Malaysia. Temuan Indonesia-Malaysia, tentu kita ingat bagaimana final SEA Games 79 saat Indonesia dikalahkan Malaysia di final SEA Games. Saat itu gol Mohtar Dahari menggagalkan Indonesia untuk meraih emas di Stadion Utama Senayan. Saat itu di SEA Games 2011 pun Indonesia sudah kalah di Stadion Utama Senayan. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat Lucrecio umpan kepada Dion Kuls, masih Dion di kotak penalti, angkat tinggi, berbahaya, mendorong tadi kita lihat, mendorong Syafiq Ahmad dengan sebuah pelanggaran, Bung Maruf. Iya, dan Syafiq sebenarnya juga dia mulai merasa frustasi dia. Karena ketika mendapatkan peluang selalu berhasil dimentahkan, dan ketika duel pun tadi juga ada kesempatan, dia juga dianggap atau kemudian ada pelanggaran. Tapi kita saksikan bagaimana peran dari para pemain impor dalam tanda kutip, dan jelas dorongan kepada Arhan tadi. Sangat frustasi dia, dan Arhan memang tampil dengan sangat luar biasa, sangat istimewa. Luar biasa Indonesia, 19 kali kesempatan. Nadio jauh, ada Ezra, gagal tadi Ezra. Oh, sangat berbahaya, tekanan coba dilakukan pada pemain Malaysia. Fakhrudin, 1 bola ke depan. Hedi Ayudo mendapatkan briefing dari asisten pelatih Nova Irianto, anak dari Sartono Anwar, legenda atau pelatih legend dari PSIS Semarang. Shooting langsung dan terlalu lemah tadi shooting dari pemain Malaysia, membuat Malaysia masih gagal untuk bisa menembus pertahanan Indonesia di babak kedua ini. Saya pikir bahwa tekanan yang dilakukan Malaysia memang mulai bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, tapi bagaimana pressure mereka sekarang bisa dikatakan beberapa kali mereka cukup merepotkan pertahanan Indonesia, punya peluang, punya ruang, tapi belum bisa dimanfaatkan. Ezra pun digantikan
kelihatan agak sedikit ketayangan. Saya dengan masuknya Kushedia untuk bisa memecah konsentrasi para pemain Malaysia, karena Kushedia kita tahu bermainnya agak melakukan karakternya agak lebih militan, Betul, agresif. militan, kemudian orang mengatakan agak gerasa gerusu karena tidak takut untuk melakukan tabrak kiri, tabrak kanan. Gagal Irfan Jaya untuk bisa melewati Rizal Ghazali, main asal klub Sabah dari Malaysia. Penampilan yang luar biasa untuk seorang Irfan Jaya, bagaimana kemudian dia memiliki mobilitas yang cukup baik juga, sangat agresif juga, berhasil beberapa kali melakukan intercept, bahkan dan juga sempat memberikan umpan yang cukup matang. Faisal Halim, gagal tadi Faisal Halim. Rekan Bagot kini Indonesia coba melakukan tekanan. Arhan Pratama langsung ke depan, kontrol yang baik Kushedia. Gagal tadi Kushedia, sapu oleh Quentin. Berdua Rahmat Irianto. Arhan Pratama, masih Arhan. Oh, sangat baik Irfan Jaya. Mana si Irfan di kotak penalti? Irfan, masih Irfan, shooting. Oh, gagal Irfan. Ada tekanan. Coba kini Dion Coach dari Malaysia. Luar biasa cepatnya para pemain Indonesia. Irfan Jaya gagal memberikan umpan matang tadi. Arhan Pratama terhadap Irfan Jaya yang sudah berdiri sangat hebat di sisi kanan pertahanan dari Malaysia. Iya, ini sebuah strategi yang cukup menarik menurut saya. Jadi ketika Indonesia mendapatkan bola, mereka tidak menunggu terlalu lama. Mereka bergerak dengan sangat cepat. Mereka sangat langsung. Ada setidaknya 3-4 pemain yang sudah berada di kotak penalti untuk memberikan opsi kepada pemain yang memegang bola. Bagaimana urutan top skor? Safawi Rashid, Rasul Dangda, pemain yang sangat legenda dari Piala AFF, yaitu Rasul Dangda dari Thailand. Dan dia top skor ya Bu ya. Kedua sepanjang masa sekarang kalau kita lihat. Kembali Badro, sangat berbahaya di kotak penalti. Dion Coach. Oh, sudah langsung mudah saja sundulan yang dilakukan oleh pemain Malaysia tadi, Sabit Ahmad. Alhamdulillah Nadio tadi berguling-guling. Nampaknya apa yang terjadi debat adu argumen Dino Estad, Paula, dan juga para pemain Malaysia, Fahrudin. Nampaknya Nadio, kita lihat apakah yang sesungguhnya telah terjadi. Sangat berbahaya tadi Lat Elkan Bagot untuk mengantisipasi sundulan dilakukan oleh Junior Elstad tadi, Bung Maruf. Ya, dan memang kalau kita lihat justru adalah duel bola atas dan sesuatu yang bagus tadi yang dilakukan oleh Dion Coach ketika mengirimkan umpan dengan sundulan. Ada sedikit drama tadi dilakukan atau triki-triki tertentu dari Nadio. Nampaknya mungkin kelilipan dari Bu. Iya, tapi memang ini kan strategi penjaga gawang ya Bu ya. Jadi punya kesempatan untuk bagaimana dia sedikit membuat para pemain Malaysia lebih frustasi, kemudian juga memberikan kesempatan kepada para pemain rekan-rekannya untuk mengatur nafas, mengambil air minum. Satu-satunya posisi yang jika pelanggaran harus berhenti dengan penjaga gawang. Tapi tentu saja konsekuensinya wasit akan menambah waktu di perpanjangan atau di akhir setiap babak, Bung Maruf. Betul. Dan kita lihat bagaimana highlight 2 gol yang diciptakan oleh Irfan Jaya, seperti menebus kesalahan yang dilakukan gol pertama. Dan adalah gol yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Arhan. Timing yang tepat, positioning yang tepat, kemudian penempatan posisi, penempatan bola yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Arhan. Luar biasa statistik yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Ismail Makualang, mantan pemain PSM Makassar, sebelum pindah ke Asan Greeners, benar-benar menjadi tembok yang sangat kokoh. Oh, sangat baik Kang Buaya tanpa melihat kepada Arhan. Itu kan sudah itu jadi luar biasa tadi, sangat berjibaku, bekerja keras Junior Elstad untuk mengamankan sebuah para pemain muda Indonesia, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat bagaimana Junior Elstad pun tadi harus mengambil keputusan yang sangat baik. Tembakan Arhan, crossing yang sangat baik yang diberikan kepada para pemain Indonesia. Dewaga, oh gosok sendirian Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya, angkat sudah. Oh Tuhan.
Benar-benar skema yang sangat-sangat cantik, manis dan cantik. Oh, dilakukan para pemain Indonesia. Sungguh cantik sekali kamu hari ini, Irfan Jaya. Benar-benar permainanmu benar-benar sangat menggoda dan sangat luar biasa buat Indonesia di malam ini, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat bahwa bagaimana Elkan Bagot jauh sudah berada di depan. Dia seperti menunggu bola dari Irfan Jaya. Kembali lagi Indonesia, Witan Sulaiman, umpan terobos. Sayang tadi hampir saja lolos. Jika lolos tentu saja akan lain ceritanya tadi. Kini para pemain Malaysia, Safari umpan jauh ke depan. Oh, terlepas kita lihat Fahrudin kini berdua dengan Dion Kos. Umpan pendek dia kepada Ahyar kepada Junior Esta di Lucasio. Kini kita lihat lagi ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Siapa yang akan diberikan oleh Irfan ke kiri, terpati oleh Arhan, masih Arhan kembali kepada Irfan, lewat ini Dinas dicek kartu kuning ini, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah pelanggaran jelas. Ini harus mendapatkan kartu kuning. Kombinasi lagi-lagi Irfan Jaya kemudian dengan Arhan, dua kombinasi sangat berbahaya, sangat merepotkan posisi pemain belakang dari Malaysia. Kita lihat Klendy jelas dia terlambat. Bagaimana kita lihat umpan yang sangat baik dan mendapatkan kepada Irfan Jaya yang digagalkan tadi. Dominikan, Bung Ma'ruf. Pemain yang baru masuk tadi, Bu. Ya, Dominikan dari Malaysia. Dominikan Junjin, pemain asal Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah posisi atau tendangan bebas yang coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Dewangga, sebuah kesempatan untuk bisa menambah keunggulan buat Indonesia. Nampaknya sedang bersiap Dewangga. Dominikan adalah pemain kelahiran 24 tahun lalu, dari Posus 1-3 membuat klub Sabah. Sejak tahun 2021 ada Elkan Bagot. Arhan Pratama. Oh, Dewangga tadi, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan kedua buat Indonesia. Irfan Jaya mendengar sorak-sorai para supporter Indonesia datang ke stadion dari Nasional Singapura di Kalang. Irfan Jaya lakukan sudah tinggi, berbahaya tadi, digagalkan oleh Lucasio. Bebas buat Malaysia. Tentu saja tidak ada opsi lain buat Malaysia selain terus menggempur pertahanan Indonesia. Tapi ini kesempatan buat Indonesia juga, Bung Ma'ruf, karena dengan mereka melakukan tekanan, banyak lubang-lubang yang tentu yang akan ditinggalkan para pemain Malaysia. Betul, karena opsi Malaysia harus menekan dan mereka harus mencetak gol. Ahyar berhadapan dengan Asnawi, sangat berbahaya di kotak penalti. Ahyar syuting langsung terlalu jauh, syuting dari Ahyar meskipun berhadapan tadi dengan Asnawi, mampu alam bakar. Iya, terlalu memaksakan diri bagaimana Ahyar tadi mencoba melakukan syuting pada dalam posisi yang tidak terlalu baik untuk melakukan tembakan, sekaligus ruangnya sudah sedikit dibatasi oleh Asnawi. Tapi kita saksikan bagaimana agresivitas yang dilakukan dari lagi-lagi posisi kanan pertahanan Indonesia, tembakan yang tidak terarah dan tidak terukur. Tapi tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu sering, Bung Ma'ruf, karena ini sangat berbahaya buat pertahanan Indonesia jika terus dicocor skema dengan seperti ini. Betul, Bang, apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang para pemain dari Malaysia mencoba memanfaatkan kelebihan fisik mereka, kelebihan postur mereka. Dion Kos dari agak setengah, kemudian De Paul juga tadi ditempatkan dan dimasukkan karena secara postur dia jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Vietnam sekarang kita saksikan berada di puncak klasmen karena dengan kemenangan keunggulan 4-0 sejauh ini. Jadi kejar mengejar posisi klasmen antara Vietnam dan Indonesia di grup B. Kini Vietnam kena unggul 4-0 atas Kamboja, memimpin sementara. Pak Evan Dimas Darmono dimasukkan atau dipersiapkan oleh ofisial Indonesia. Tendangan bebas tadi Bandro. Nampaknya Nadio tadi sempat ingin maju. Witan Sulaiman, apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya sebuah advantage. Tapi ada pemain Indonesia yang terjatuh, Muhammad Irianto, Bung Ma'ruf. Iya, kita sebenarnya harusnya mendapatkan, kita lihat apakah memang karena ini jatuh di area kotak penalti Indonesia dan kemudian wasit menganggap perlu dihentikan. Padahal secara advantage Indonesia punya peluang di sini karena bola berada di kaki dari Witan Sulaiman.
Kita lihat bagaimana skema tendangan bebas Malaysia. Hampir saja tadi Nabil maju untuk saja ada Elkan Bagot yang menyundul bola keluar kotak penalti. Langsung kesempatan sangat bagus untuk melakukan tekanan balik dari Bung Maruf. Betul, sebenarnya itu advantage untuk Indonesia. Tapi kita harus menyoroti juga, Bung, bagaimana beberapa kali keputusan dari Nadio. Dia selalu beberapa momen dia terlihat ragu untuk apakah menangkap bola, apakah keluar dari sarangnya. Dan itu jelas sangat beresiko untuk pertahanan Indonesia. Irfan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC, penampilan berkuat klub Selangor Malaysia. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat Evan Dimas untuk memperlihatkan perkeahlian di hadapan para pemain Malaysia. Karena tentu saja Evan memiliki pengetahuan yang cukup baik pula terhadap para pemain Malaysia, Bung Maruf. Ya, karena dia juga pernah bermain di klub Malaysia juga, dan itu menjadi keuntungan untuk Indonesia. Di luar itu, Evan adalah pemain yang tidak tergantikan siapapun pelatihnya, selalu masuk dalam skema pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia. Ya, nomor punggung 10 dari Malaysia coba dimasukkan oleh pelatih Ong Cheng Ho, Muhammad Sahrul Fikri. Sahrul Fikri masuk. Sahrul Fikri pernah bermain di AFF 2018 dan 2020. Di AFF 2020 sebenarnya sudah bermain sebanyak 3 kali, tapi semuanya selalu bermain sebagai pemain pengganti, yaitu Sahrul Fikri. Pemain yang kini membuat Selangor FA sejak tahun 2021, memiliki caps 16 kali dengan 4 gol. 4 gol ini dicetak di kualifikasi Piala Dunia 2002, yaitu Sahrul Fikri dari Malaysia, Dominic Tan dari Fahmi tadi. Umpan panjang langsung ke tengah. Ada Fahrudin menjemput bola tadi. Oh, pelanggaran jelas. Kenapa ini dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Ibrahim Hasan dari Malaysia? Kini tekanan sangat cepat. Irfan Jaya lalu tergotoh-gotoh tadi untuk memberikan umpan kepada Ahmad Pratama. Saya setuju sebenarnya itu pelanggaran dari Bung Maruf. Betul, karena dalam posisi mereka mendapatkan lebih dalam posisi dia untuk mendapatkan bola, tapi ada dorongan dari belakang. Makanya membuat banyak ofisial Indonesia sedikit kecewa dan melakukan protes langsung. Memang jelas, sangat jelas dorongan tadi. Ya, jelas dorongan dilakukan oleh Dominic Tan terhadap Coach Hedia. Nah, jelas pelanggaran. Karena apalagi bola sudah berada dalam posisi dikuasai oleh Yudo. Desakan yang sangat keras tadi sebenarnya dari Dominic Tan terhadap Coach Hedia, namun dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain Ahmad Ibrahim Hasan Mahfud. Syafiq Ahmad dari kalangan Sahrul Fikri. Merasa klub Selangor FA. Iya, Syafiq sudah terfrustasi, perlu dilakukan peninggalan juga. Sahrul dapat bisa jadi solusi. Dominic Tan umpan panjang. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit kiri Witan Sulaiman. Masih Witan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Ahyar Rashid terhadap Witan Sulaiman. Agak terlalu wasit tadi Bung sebenarnya, kalau Witan berusaha untuk memberikan bola kepada Rahman. Jadi kalau kemudian tadi harus bola diberikan, mungkin bisa drop ball harusnya. Elkan Bagot tengah pada Irfan Jaya, kembali pada Elkan. Belakang Elkan. Abuaya, Evan Dimas Darmono. Bermain cantik para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono pada Elkan, jauh ke belakang. Ada Nadeo. Dibuat saja karena memang semua posisi tertutup dan terlalu jauh juga, karena posisi dari Elkan juga tertutup, dan posisi dari Asnawi juga terlalu jauh, sehingga memang keputusan yang tepat untuk membuang bola. Dominic Tan, Malaysia ke belakang para penjaga gawang. Check mark. Tapi Malaysia tetap masih memiliki posisi bola yang cukup baik di Indonesia. Iya, tapi kalau kita bicara soal efektivitas, jelas Indonesia lebih efektif ya, karena memang Malaysia dibiarkan mereka lebih menguasai bola. Badrol kembali para pemain Malaysia melakukan umpan-umpan panjang, Bung Maruf. Iya, sudah mulai terlihat frustasi karena tengah mereka kalah. Antik sekali. Oh, Coach Hedia, kita lihat pada Irfan Jaya.
disapu lagi oleh Fahmi Cekmat, disundul kembali oleh intercept yang sangat luar biasa dari Asnawi. Kini Safari umpan panjang kembali melakukan umpan panjang para pemain Malaysia untuk menghindari lini tengah Indonesia, Bung Maru. Iya, karena mereka tahu bahwa lini tengah dari Malaysia tidak bisa berkembang. Mereka mencoba memanfaatkan tinggi postur dari De Paul, kemudian juga bagaimana Dion Cruz juga coba dimanfaatkan. Tetapi sejauh ini para pemain Indonesia cukup bagus dalam melakukan antisipasi. Gagal Elkan memberikan umpan kepada Arhan. Wangga ke belakang pada Nadio. Dan jauh Nadio. Tengah, sudut saja kita lihat ada Junior Elstad. Kambuaya. Badrol tadi. Elkan Bagot. Evan Jaya, Evan Dimas. Oh, sayang Evan Dimas. Memberikan ke belakang tadi, bukan ke depan. Asal Fahmi. Evan Jaya, sangat baik Evan Jaya. Witan Sulaiman, Kus Hedia. Terlalu lama Kus Hedia. Sudah dicuri saja pemain Malaysia tadi. Fahrudin, Kus Hedia, Kambuaya. Pemain cantik para pemain Indonesia. Asnawi ke belakang. Fahrudin ke belakang pada gawang Nadio. Elkan Bagot. Dewangga ke depan ada Irfan. Maksudnya umpan satu sentuhan kepada Arhan Pratama. Gagal tadi. Dominic Tan. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Salah lemparan. Oh, makanya buat Indonesia. Arhan Pratama ke depan jauh, langsung berikan kepada Witan Sulaiman. Oh, dicuri oleh Witan. Masih Witan. Apa yang terjadi? Diberikan. Oh, terjadi. Gagal. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik didapatkan para pemain Indonesia, namun sedikit telat dari Kus Hedia. Padahal skema sudah sangat cantik. Hasil curian yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maru. Iya, dan kita lihat bagaimana posisi dari Witan Sulaiman cukup cerdik, dia mencoba mengirimkan umpan. Ini mengingatkan kita kepada gol yang pernah diciptakan oleh Malaysia ketika di final Piala AFF 2010. Safi Salih berhasil melewati Maman dan kemudian membuat mimpi Indonesia mendapatkan gelar juara terbuang di depan mata. Setuju sekali saat itu. Safi Salih berhasil melewati Hamka Hamzah, Bung Maru, di stadion Gelora Bung Karno saat itu. Hamka Hamzah dan Maman, Bung Maru. Tampaknya tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya dan melakukan tendangan penjuru, melakukan sudah tinggi datangnya. Menciptakan gol yang sangat penting. Alhamdulillah, gol pertama Elkan Bagot buat tim Indonesia. Tim nasional Indonesia justru terjadi di Piala AFF yang sangat penting ini, Bung Maru. Semuanya sangat cantik, Bung Maru. Iya, ini yang ditunggu dari seorang Elkan Bagot. Bagaimana postur dia bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kemudian umpan tendangan sudutnya sangat baik dan dimenangkan duel bola atas. Selamat datang Elkan di Indonesia. Selamat datang Elkan di Piala AFF. Dan selamat tinggal Malaysia. Ketika sudah tertinggal dengan situasi 1-4, mereka kemudian sangat sulit untuk bisa melakukan comeback. Indonesia semifinal di depan mata. Kita seperti ingat di semifinal Piala AFF atau Piala Tiger 2004 saat itu Malaysia di Bukit Jalil sudah unggul 1-0 terlebih dahulu, namun Indonesia mampu membalas dengan skor 4-1 dan gol yang diletakkan Elkan Bagot seperti juga gol yang diciptakan oleh Haris Yulianto saat menerima umpan tendangan penjuru dari Bua Solosa, Bung Maru. Ya, ini menjadi momentum kita tentu saja, momentum Indonesia. 80 sudah masuk di menit ke-82. Sebuah panggung yang luar biasa untuk para pemain kita. Pelanggaran jelas. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran Jelas. betul. Pelanggaran jelas. Fikri. Pak Refik kita 50 pelanggaran terhadap Arhan Pratama. Sangat-sangat luar biasa bagaimana pertahanan Indonesia. Sangat rapat, struktur permainan juga sangat rapi. Semuanya sangat luar biasa dan Indonesia kembali ke atas dengan gol yang diciptakan tadi oleh Elkan Bagot.
Dewangga tendang jauh langsung ke arah kotak penalti. Mungkin berharap Kushedia menguasai bola. Kini Fahrel ke belakang. Rizal Ghazali umpan jauh ke tengah. Dipotong saja oleh Elkan Bagot. Nampaknya para pemain Indonesia atau anak-anak Garuda benar-benar berhasil hingga di menit ke-83 ini mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya sehingga kepak-kepak sayap Garuda sementara ini mampu terbang lebih tinggi lagi untuk menghadapi Malaysia untuk lolos ke babak semifinal. Umpan terobosan tadi, apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Ahmad Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain tadi. Kita lakukan safari langsung ke depan, umpan panjang masuk kepada Coles Dion berhadapan dengan Fahrudin. Meliuk dicoba meliuk Dorciol. Bukan sebuah pelanggaran, offensive makanya adalah sebuah pelanggaran. Lucrezio de Paula tadi, Bu Maruf. Ya, dan kita lihat bagaimana Fahrudin mencoba terus membayangi dan kemudian dibantu oleh Sandoyo. Sangat berbahaya tadi De Paula kepada Ahya Rashid berhadapan dengan Dewangga. Kini close berhadapan dengan Dewangga, berputar-putar. 1-2 dicuri para pemain Indonesia. Kini kita lihat Witan Sulaiman langsung ke depan kepada Kushedia berhadapan dengan Dominic Tan. Masih Kushedia sendirian mencari rekan. Ke tengah saja kepada Asnawi. Kini Asnawi umpan terobosan. Apakah sebuah pelanggaran? Bukan sebuah pelanggaran, sangat berbahaya tadi dilakukan para pemain Indonesia terhadap pertahanan Malaysia di akhir-akhir babak kedua ini, Bu Maruf. Ya, luar biasa bagaimana para penampilan pemain-pemain Indonesia, bagaimana mereka transisi sangat baik, transisi bertahan, transisi menyerang, fluiditas. Semuanya sejauh ini yang kita lihat membuat Malaysia frustasi. Mereka seperti menemukan jalan buntu, mereka seperti mati angin karena tidak tahu bagaimana harus membangun permainan, bagaimana harus bisa menyamakan kedudukan, bahkan bagaimana cara mencetak gol, mereka pun kebingungan. Akhirnya kita lihat De Paula umpan ke depan sangat berbahaya, diblok dengan sangat baik oleh Fahrudin dan nampaknya luar biasa perjuangan anak-anak Indonesia di garis pertahanan Indonesia, Bu Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kerja keras yang ditunjukkan dan ini memang dalam posisi offside. Kalau kita lihat Fahrudin tadi sudah sedikit maju bergerak ke depan dan kemudian wasit mengangkat tanda offside. Pemain dari bawah Indonesia, Dewangga, Elkan Bagot ke tengah, Kambuaya langsung umpan kepada Kushedia, masih ada Kambuaya. Sangat baik Dominic Tan, pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya. Malaysia adalah runner up Piala AFF 2018 sebelum dikalahkan di final di leg kedua di Stadion Midin 1-0 saat itu oleh Vietnam. Di pertemuan pertama di Bukit Jalil berkesudahan 2-2, Bu Maruf. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana kita disuruh untuk keluar karena justru mengganggu ritme yang dibangun oleh para pemain dari Malaysia. Malah memperlama waktu. waktu. Iya. Kalau Indonesia